Yo fake people, kembali lagi sama Fake Neba. Kali ini aku mau bahas tentang Bigu Live. Bigu Live itu adalah bincang guyon live bareng Fake Neba. Kalau membahas tentang Turki itu emang gak ada habisnya sih. Jadi kayak permasalahan itu memang sangat menarik untuk dibahas. Nah, kali ini aku membahas tentang 5 hal yang mungkin beda banget di Indonesia dan di Turki gitu loh. Jadi mari kita simak guys, oke? Nah, yang pertama itu apa ya? Tentang bank. Aku tunjukkan videonya nih di sini. Tonton videonya. Ada 2 video. Jadi perbandingan bank satu dan bank lain, oke? Nah, jadi kalau di Turki itu kayak gini, matematika terbuka gitu loh. Kalau Indonesia kan sekat-sekat ada privasi kan, situ enggak, beda banget jadi kan. Kalau di Indo udah yang antri para begal. Nah, kalau bank di Indonesia itu lebih cenderung tertutup kan. Jadi kayak ada privasi masing-masing. Jadi ibarat bank Mandiri, bank BCA itu ada kayak skatnya masing-masing. Nah, kalau di Turki beda banget kan. Itu benar-benar terbuka gitu loh. Mungkin kalau orang-orang di Indo mungkin yang antri-antri itu para tukang maling, begal, copet, jambret, semua lengkap gitu loh. Niatnya ambil uang malah jadi ambil nyawa gara-gara itu. Emang ngeri sih. Jadi kalau membangun mental bangsa itu sekarang harus diterapkan ya. Jadi memang itu perlu dicontoh sih harusnya. Jadi gak ada rasa kayak ketakutan ketika ambil uang. Kalau di Indonesia kan kita ambil 100.000 udah takut kan, takut dibunuh bisa gitu. Emang ngeri kok orang-orang Indonesia, emang bahaya. Itu harus kita ubah sih harusnya sebagai kita generasi muda, sebagai orang-orang fake people yang ya aku percaya lah orang fake people baik-baik sih. Oke, nah ini contoh yang kedua itu mungkin termasuk 3-4 sih. Jadi 3 subbab langsung jadi satu gitu. Nah, kalau di Turki itu kebanyakan toko-toko kayak Indomaret, Alfamart itu dipisah antara pintu masuk A dan pintu masuk B itu dipisah. Kalau di Indonesia kan kayak digabung gitu ya. Oke, kita lihat videonya. Ada 2 perbandingan contoh, oke? Kalau di Turki itu pintunya dipisah, pintu masuk sama pintu masuk itu pintu keluar. Jadi agar dibedakan gitu, nggak tahu asal kenapa. Nah, ini toko kedua sama aja sih. Situ masuk, yang warna hijau, yang warna merah itu keluar. Ini semua kebanyakan di Turki itu. Oke, kita masuk ke series. Nah, kalau di Indonesia kan masuknya sama, keluarnya sama, mau masuk pakai tiarap, mau masuk pakai salto, terserah. Nah, sini juga sama gitu. Tapi bedanya itu lebih mengarah ke letter U. Jadi kayak masuk lagi, keluar. Jadi nggak tahu alasan kenapa, cuma kata teman-teman sih, biar ketika winter itu, ke musim dingin itu, angin itu nggak masuk langsung semuanya. Jadi kayak berkelok-kelok dulu lah. Jadi ibarat ketika masuk itu nggak dingin-dingin amat. Jadi kayak ada angin-angkatnya dikit lah. Gitu. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga itu kalau di Turki, jadi jangan kaget itu loh. Misalkan kalian menerima kembalian. Kalau di Indonesia wajib tangan kanan kan. Jadi kalau tangan kanan di Indonesia tuh kayak ini tangan baik, tangan positif, tangan malaikat. Kalau tangan kiri tuh tangan setan, tangan Lucifer, tangan iblis gitulah. Kalau di Turki enggak. Jadi kadang kita nerima tangan, ambil ngasihkan kanan, ngasihkan kiri gitu loh. Ini bukan membandingkan sih, cuma sekedar information buat teman-teman sekalian yang mau kuliah di Turki atau yang ingin berkunjung ke Turki. Jadi biar gak ada rasa anjing kenapa nih kok pakai tangan kiri agak sopan banget. Nah, jadi agar terhindar dari hal seperti itu, aku jelaskan sebelumnya gitu. Jadi memang kayak gitu. Kalau ngasihkan kanan, nerima kiri itu hal yang kaget, bukan hal yang tabu gitu loh. Jadi kalau ada dosen tanya tangan kiri itu gak apa-apa, karena udah beda banget. Nah, ini yang ketiga nih, ini yang menarik sih. Kalau di Turki itu kalau bilang enggak itu gini, gitu ya.
Kalau di Indonesia iya, enggak, dia kayak udah normal gitu loh. Tapi kalau hal ini diterapkan di Indonesia itu kurang cocok sih. Misalkan contoh lah, kita mau beli nasi goreng, kita mau beli nasi goreng 1 bungkus gitu kan. Nah, abangnya tanya, pedas apa enggak dek? Gitu. Kita jawab, udah yakin. Kita malah nggak makan nasi goreng, kita suruh makan knalpot. Gak ada kenapa, itu kayak nantang gitu sih. Jadi kayak kalau aku datang baru awal-awal orang kayak, ngapain orang songong banget gitu kan. Nah, kalau di sini enggak, jadi kayak beda gitu. Tapi kalau diterapkan ke Indonesia ya nggak cocok menurutku. Ibarat muka dekil kayak gitu pengen kita tampol kan. Nah, itu sih. Itu perbandingannya. Oke. Nah, terus kalau yang terakhir ini tentang yang kelima maksudnya, tentang masjid. Masjid di Turki itu kebanyakan dipisah dengan tempat wudhunya. Nih, bisa lihat videonya. Ya kurang lebih kayak gitulah. Ini tempat wudhu, itu masjidnya. Jadi entah kenapa dipisah. Kadang ada di atas, tapi sering di bawah sih. Apalagi kalau musim salju ini kan, ngapain wudhu di atas dulu, ini wudhu di bawah gitu. Nah jadi gitu, di masjid itu tempat wudhu dipisah kan. Tadi contoh di kampusku ini masjid di dekat kota, bedanya seperti itu sih. Nah, nggak tahu kenapa kalau di Indonesia kan antara masjid atau musola bakal digabung sama sepaket sama namanya tempat wudhu. Jadi kayak sebelum kita itu wudhu dulu situ terus sholat. Nah, kalau di Turki nggak, hampir kebanyakan, hampir semuanya itu dipisah sih. Itu setauku sih. Aku nggak pernah nemu lihat digabung, tuh jarang. Mungkin kalau ada bisa komen di bawah di daerah mana, di kota mana, mungkin sebagai informasi buat aku karena aku juga orang baru juga. Jadi memang apa ya, menarik gitu loh. Jadi menurutku hal yang sangat unik kalau di Indonesia sih mungkin jarang banget sih gitu. Dan kalau azan di Turki itu, jadi itu kalau di Indonesia kan sekali azan kan semua masjid A azan, masjid B azan bareng gitu kan. Kalau di Turki sih enggak, kalau menurutku. Jadi kalau di Turki itu lebih, misalkan masjid A azan dulu, pas tengah-tengah masjid B azan, nanti di tengah-tengah masjid B azan, masjid C baru mulai azan. Jadi tuh katanya tuh biar nyambung terus adanya, biar nyambung terus gitu loh. Ya menurutku hal yang bagus, itu menarik sih. Aku juga jarang, ya bukan jarang ke masjid, ya jarang ke masjid juga, cuma memang aku dari seperti itu. Jadi di dekat rumahku kan, dekat rumahku kan ada 2 masjid. Masjid A adzan tengah-tengah, masjid B baru mulai. Gitu. Jadi memang ya begitulah. Memang bagus sih untuk dicontohkan. Nah, itu tadi adalah 5 pembahasan yang menurutku beda banget antara Turki dan Indonesia itu. Jadi kayak bener-bener hal yang baru menurut aku sih. Jadi ini sekedar information buat teman-teman sekalian gitu. Mungkin kalau ada yang kurang atau udah ada pernah bahas seperti ini, ya udah. Kalau yang kurang ya, kalau belum ada ya udah juga. Cuma kalau mau saran atau kritik bisa komen di bawah. Jadi mungkin aku mau bikin apa gitu. Misalkan ada request minta aku bikin Ome TV lagi part 2, oke. Atau bikin apa ya, vlog ntar, atau Q&A boleh. Yang penting komen lah di bawah. Jadi kalau teman-teman yang masih penasaran gimana tentang Turki, bisa share ke teman-teman kalian dan bagikan. Mungkin dengan kalian membagikan itu sebagai ladang pahala untuk kalian gitu loh. Karena ini sekedar informasi gitu kan. Itu aja. Yang penting jangan lupa like, share, and subscribe. Oke? Bye bye fake people.